Upaya pencarian korban terus berlangsung di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera setelah banjir bandang dan longsor memporak-porandakan pemukiman warga sejak awal pekan. Hingga Kamis, jumlah korban meninggal telah mencapai 49 orang, sementara 67 lainnya masih dinyatakan hilang, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Hujan monsun yang mengguyur Provinsi Sumatera Utara selama sepekan terakhir menjadi pemicu utama meluapnya beberapa sungai pada Selasa lalu. Derasnya arus air yang membawa lumpur, batu, dan pepohonan menabrak pemukiman di lereng perbukitan dan menyapu ribuan bangunan. Lebih dari 2.000 rumah dan fasilitas umum terendam dan mengalami kerusakan berat, memaksa hampir 5.000 warga mengungsi ke pos-pos darurat yang didirikan pemerintah. Kesaksian warga menggambarkan situasi yang begitu mencekam. Seorang ibu bernama Lingga menuturkan bahwa ia tengah menidurkan anaknya ketika suara gemuruh besar terdengar dari arah perbukitan. Kami langsung berlarian keluar rumah. Anak saya menangis dan saya hanya bisa memeluknya erat, ujarnya dengan suara bergetar. Proses evakuasi dan pencarian korban dilakukan di banyak titik yang terdampak paling parah. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, tim SAR menemukan sedikitnya 17 jenazah, sementara di Kota Sibolga sebanyak 8 korban berhasil dievakuasi. Polisi Sumatera Utara, melalui juru bicaranya Ferry Walintukan, melaporkan bahwa masih ada wilayah terpencil yang belum dapat dijangkau akibat akses jalan tertutup lumpur dan material longsor. Di Tapanuli Tengah, longsor yang menerjang kawasan permukiman menewaskan satu keluarga beranggotakan 4 orang. Sementara itu, di Pakpak Barat, 2 korban ditemukan meninggal dunia dan pencarian terhadap 5 orang yang masih hilang terus dilakukan. Wilayah Humbang Hasundutan, yang juga dilanda longsor, melaporkan 2 warga meninggal dan sejumlah lainnya belum ditemukan. Bahkan di Pulau Nias, seorang warga dilaporkan tewas setelah material lumpur menghantam jalan utama. Dengan banyaknya laporan warga hilang dan sejumlah daerah yang masih terisolasi, besar kemungkinan jumlah korban jiwa akan terus bertambah, kata Walintukan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan bahwa potensi hujan ekstrim di Sumatera Utara masih akan berlangsung hingga pekan depan. Kondisi cuaca yang tidak stabil ini memicu kekhawatiran bahwa banjir dan longsor susulan dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah merekomendasikan modifikasi cuaca atau cloud seeding untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah yang masih terdampak. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa penyemayan awan akan diarahkan untuk mengalihkan curah hujan menjauh dari lokasi yang sedang fokus dalam proses pencarian dan penyelamatan. Sementara itu, tayangan televisi menunjukkan kerja keras tim penyelamat yang menggunakan peralatan berat seperti jackhammer dan gergaji mesin, hingga alat pertanian sederhana, bahkan tangan kosong untuk menggeser timbunan tanah dan puing. Tumpukan lumpur tebal, batu besar, serta pohon tumbang menjadi kendala besar dalam mempercepat proses evakuasi. Namun petugas tetap melanjutkan operasi tanpa henti demi menemukan korban selamat. Tragedi di Sumatera Utara ini kembali menunjukkan betapa rentannya kawasan tersebut terhadap bencana hidrometeorologi, terutama ketika intensitas hujan meningkat drastis akibat perubahan pola cuaca. Pemerintah menghimbau masyarakat di daerah rawan banjir dan longsor untuk tetap waspada, mengikuti arahan petugas, dan segera mengungsi bila kondisi lingkungan menunjukkan tanda-tanda bahaya.